Jadi di sesi 3 ini akan ada 4 topik ya. Kita ubah nama aplikasi, ubah ikon, persiapan publish ke Play Store, sama cara upload ke Play Store. Cuma ubah nama sama ubah ikon ini saya akan jelasin di yang versi Android aja, yang iOS-nya nggak akan saya jelasin. Oke, lanjut. Nah, sebenarnya ubah nama aplikasi ini cukup simpel. Kita tinggal masuk ke native kodenya dari Android, kalau dari Android ya. Kalau kita dari PBT ini di Android, app src main press value, aku followin juga app src main press value. Nah, yang string.xml nih, string.xml benar kan? Nah, di sini kita namanya tinggal ubah aja sih, sesuai yang teman-teman inginkan. Namanya kayak 44 atau nama sendiri nih, itu ngubahnya di sini. Setelah kita save, kita nggak bisa langsung lihat perubahannya, kita perlu matikan servernya dulu. Server yang di sini ya, yang tadi npm run Android, itu kita matikan, terus kita install ulang. Kita jalanin sinternya npm run Android. Jadi bakal diinstal ulang dengan nama yang baru tuh. Maka setelah itu bakal terlihat nih di device kalian atau di emulatornya. Ini untuk ubah nama. Kalau ubah icon kurang lebih sama. Nah, teman-teman asetnya bisa download dari sini, Google ini. Cuma kalau teman-teman mau bikin sendiri bisa, tinggal cari aja sih Android icon generator kalau nggak salah ya. Nah, ini yang Roman Nurik saya pakai yang ini biasanya. Tinggal upload image-nya aja sesuai yang teman-teman pingin kan, atau pakai yang ikon-ikon gini boleh. Setelah itu tinggal di di generate, di download, langsung di download. Ntar di sini ada dua tipe ya, circle sama square biasanya. Nanti tinggal di download aja. Atau teman-teman bisa pakai yang udah disediain nih dari game-nya, tinggal di download aja. Setelah kita ekstrak file zip-nya, itu bakal tampil kayak gini. Ada 1, 2, 3, 4, 5 macam. Setelah itu kita hapus ikon bawaan yang dari Android-nya. Ikon bawaannya kan logo Android ya, warna hijau. Nggak salah. Nah, ini nih. Kita perlu hapus dulu. App src main press. Nah, ini ada berapa nih? Sama sih 5 ya. Nah, di sini ada 2 icon. Oke, yang bawaan aja. Oke, main press. Nah, ini ada ikon Android yang lingkaran sama kotak. Itu udah saya sediain sih. Nanti teman-teman tinggal upload aja. Ini ada yang lingkaran sama kotak. Nanti kalau teman-teman masukkannya tinggal ini dihapus, di delete ini. Delete. Maksud tas. Atau kalau teman-teman takut ya teman-teman backup dulu, nggak salah. Lalu dari asetnya tadi icon ini Play Store. Nah, dari link ya nanti. Belum sediain, nanti tinggal teman-teman yang di folder ini teman copy paste langsung diseret ke sini nih, langsung dipastein ke sini aja. Untuk di replace ya, diperbarui. Oke, setelah itu teman-teman klik save. Lalu kita matikan servernya. Kita install ulang dulu pakai npm run Android. Biar nanti ketika diinstal ulang ikonnya bakal ganti yang terbaru. Soalnya kalau nggak dijalankan diinstal ulang lagi, dia nggak bakal keganti nih ikonnya. Beda kalau kita bikin halaman ya, itu ada hot reload-nya. Cuma kalau ganti icon sama nama aplikasi perlu diinstal ulang lagi. Nah, masuk ke step 3, ini udah masuk ke step 3. Untuk masuk ke step 3 ini aku klaim dulu. Jadi step 3 step 4 ini untuk persiapan ke Play Store itu teman-teman harus punya akunnya nih, Google Play Console developernya. Nah, ini teman-teman beli di Google-nya langsung. Teman-teman daftar di halaman ini, atau teman-teman ketik Google Play Console gini.
Nanti setelah teman-teman registrasi, setelah sukses registrasi, teman-teman akan dimintai tagihan $25. Nah, ini cuma bayar sekali seumur hidup. Setelah bayar sekali, baru teman-teman bisa upload aplikasi kalian ke Play Store-nya. Jadi yang step ini untuk yang kalian yang udah punya akunnya aja. Tapi kalau mau buat tambahan OpenShot juga boleh. Nah, nantinya ini langkah-langkahnya tuh kita akan generate upload key. Jadi ada private key yang dari laptop kita sendiri untuk aplikasinya. Kita konekkan ke aplikasi kita, terus kita setting Gradle-nya yang di Android, terus kita settingkan juga Gradle-nya, terus kita generate APK-nya nih. Cuma kalau Play Store biasanya pakai .ab ke .apk. .ab ini untuk upload Play Store aja, setahu saya, karena dia punya ukuran yang lebih kecil ketika di-upload ke Play Store. Lalu kita bisa upload ke Play Store-nya. Nah, step-stepnya teman-teman bisa lihat di dokumentasinya React Native, itu di sana juga udah ada nih. Ini muncul. Nah, sebenarnya dokumentasinya udah lengkap sih, udah jelas kalau menurut saya, cuma bahasa Inggris. Kalau teman-teman agak bingung, bisa ikutin step-stepnya. Di sini saya contohin yang macOS sama Windows ya. Nah, setelah kita generate key tool-nya, kita nyebutnya key tool atau private key untuk aplikasinya. Kita nanti disuruh mengisi biodata tentang aplikasinya. Di sini saya contohkan camp ya, camp Jakarta, Jawa Barat, terus negaranya Indonesia. Setelah di OK, nanti akan membuat file yang namanya keystore kita. Yang ini contoh buat macOS-nya, yang ini contoh buat Windows. Nah, kalau di Windows nanti bakal ada di di lokasi JRE kita atau JDK kita. Kita copy aja keystore-nya, langsung kita paste ke ke repository kita. Lokasinya di project kita, terus android.app. Android app, terus ada namanya ini keystore-nya ya. Yang keystore ini nanti bakal kita pindah ke sini ke lokasi folder Android kita yang di dalam project. Setelah itu buka Android Gradle.properties. Nah, ini nih di bagian bawah sini teman-teman nanti bisa isi juga. Cuma ini udah saya ubah ya, ini privasi soalnya. Setelah kita isikan, nah data yang di sini dari mana? Data di sini tuh kita samain sama kayak yang ketika kita mengisikan biodata kita di terminal nanti. Setelah itu kita nambahkan kode juga di Android App Build Properties. Ya, Android App Build Properties. Yang mana sih? Bentar. Build the Gradle ya, tipe kayak namanya. Di site in config. Yang ini kita nambahkan kode yang ini nih. Biar nanti ketika dirilis kebaca juga nih yang keystore-nya. Oke, setelah itu masih di halaman yang sama di build types. Halaman yang sama di sini build types. Itu kita nanti ada sign-in config.debug, yang ini .release, yang .debug-nya kita bisa tutup di komen atau dihapus, terserah sih, nggak masalah. Cuma di sini saya contohkan di komen biar kelihatan. Lalu setelah itu di terminalnya, kalau udah konfigurasi tadi, kita di VS Code-nya kita masuk ke Android, ke folder ini ya, ke Android ini, terus jalankan perintah Gradle bundle release ya.
ya bundle release. Setelah itu kita tunggu prosesnya nih. Saya contohkan. Ini bakal agak lama. 5 atau 10 menitan gitu biasanya. Nanti ketika sukses, dia akan ada di lokasi Android app build output bundle release. Android app search mana Android app. Oh, harus buka di sini sih. Aku udah hapus sih. Nanti ada di foldernya nih yang di output bundle release. Di sini nanti formatnya .ab. Kalau teman-teman generate yang .apk juga di sini bakal muncul yang .apk sih. Nah, .apk nanti kita akan upload ke Play Store-nya. Kita drag and drop ke Play Store. Nah, yang ini cara upload ke Play Store. Sekali lagi, pastikan udah yang akun berbayarnya ya. Nanti tampilannya bakal kayak gini nih, yang Play Store nih. Di sini teman-teman tinggal klik yang create app. Setelah itu kita klik app, kita isikan nama aplikasi kita nanti, pilih bahasa, terus tipenya game atau aplikasi, berbayar atau gratis. Nah, di sini teman-teman bisa ikutin step by step-nya sama. Lalu setelah itu kita di halaman setelah kita mengisi, kita akan dilempar ke halaman dashboard. Kita tinggal ikutin step by step-nya yang disediain dari yang udah ada bantuannya dari dashboard-nya ya. Kita harus ngisi app access, ads-nya, content rating, target audience, new apps, dan ini kontak provider sama setup listing. Nggak usah bingung, nanti di sini contohnya udah ada. Yang pertama ngisi app access ya. Nah, teman-teman bisa pilih yang paling atas. Di app access-nya cuma ngisi drop-down-nya aja. Lalu pada ads-nya kita ngisi, kita nggak pakai ads, jadi aplikasinya nggak ada iklan sama sekali. Terus content rating-nya kita pilih yang utility, productivity, komunikasi, sama yang lainnya lain. Karena ini aplikasi demo ya. Terus di content rating, kita isikan no semua. Di sini biasanya untuk mengecek rating kita ya. Ada ini untuk aplikasi apa, orang dewasa atau gimana gitu. Ini nanti diceknya di sini, kita ngisi formnya. Lalu target app-nya, ini bebas sih, cuma di sini saya misalkan isi untuk 13 tahun ke atas ya, 13 sampai 15, 16, 17 atau 18-an ke atas. Nah, untuk di target audiensnya ini dimunculkan ke anak-anak apa enggak nih? Untuk di sini saya contohkan tidak ya. Nah, tapi kalau teman-teman isi yes juga enggak masalah. Oke, lalu di news app di beritanya itu kita tinggal isikan aja penjelasannya. Teman-teman bisa isi terserah teman-teman. Lalu di store setting itu kita isikan app dan gamenya. Kita pilih yang app kayak yang di awal tadi. Kategorinya pilih libraries dan demo karena ini aplikasi demo. Untuk tagsnya bisa teman-teman isi atau enggak. Cuma di sini saya kosongin aja ya. Lalu ada email pribadi, nomor input sama website yang nantinya ditampilin di Play Store. Itu teman-teman isi sesuai teman-teman inginkan aja. Di sini saya kosongkan ya. Lalu di bawahnya external marketing itu nggak usah dicentang. Setelah itu lanjut ke store listing ini. Ke main store listing ini nanti teman-teman butuh ini kayak banner tampilannya ketika kita buka list app-nya di Play Store. Udah ada asetnya dari Cam, nanti teman-teman bisa download juga. Kita isikan nama app-nya, terus short description atau deskripsi dari aplikasi ya. Saya isi sederhana aja. Game project demo, terus ada full description-nya. Game project demo app soal learning. Nah, nanti teman-teman tinggal upload aja tuh asetnya. Nah, kalau udah ada di tempat-tempat ini yang Play Store ini. Tunggu sebentar. Ini ada bannernya, terus ada loginnya untuk kita upload di Play Store nanti. Tinggal drag and drop aja ke sini. Nah, setelah itu, setelah kita udah mengisikan yang store listing, main store listing, kita save, nanti bakal pindah ke home lagi nih. Nah, ini stepnya masih belum selesai nih. Kita scroll ke bawah dulu, nanti kita nemu yang
publish your app on Play Store. Kita pilih country and region ya. Teman-teman nanti bakal muncul pop-up. Tinggal pilih aja negaranya. Negaranya bisa bahasa Indonesia aja bisa, atau semuanya. Kalau di kasus saya centang semuanya nih, karena ini cuma aplikasi demo, jadi saya centang semuanya, nggak masalah. Setelah itu, ke halaman ini, setelah kita mengisi select country, kita bakal kembali lagi ke halaman dashboard-nya. Kita pilih yang di sisi kiri, yang production. Yang di sini yang production, teman-teman klik. Kita kalau udah mengisi yang tadi, kita udah siap buat memasukkan .ab kita atau apps kita buat di-publish. Nah, kalau mungkin lupa tempatnya di bundle release ya. Di Android Project App, terus bundle release. Habis itu kita drag and drop ke sini. Kalau udah kita klik save dan klik release ya. Ketika klik release nanti bakal ganti ke start rollout gitu. Kita klik lagi siap release. Nah, di bawahnya ada release name-nya. Jadi ketika release itu apa yang dirilis nih. Contohnya di sini first release ya, karena kita pertama kali release. Terus catatannya apa? Catatannya kayak kita mungkin ada update bug dan lain-lain. Cuma karena ini pertama release, kita tulis pertama release gitu. Kalau udah kita save, kita klik review, habis itu kita klik start to roll out. Kalau udah nanti bakal kita tunggu aja. Biasanya 4-5 hari itu bakal dicek via Google, setelah itu bakal rilis di Play Store. Itu sih. Kalau dari Cam ini udah ada contoh di Play Store-nya. Terus mana? Oke, ini punya saya. Nah ini, kalau yang punya Cam udah ada nih. Kalau teman-teman mau lihat juga ada. Ini contoh yang udah ke upload ya ke Play Store ya. Nah, nanti tampilannya bakal ini yang Cam Project. Kita klik create app. Nantinya nanti tampilan dashboardnya bakal kayak gini kalau udah ke upload di Play Store. Jadi itu aja sih.